Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kisah atau sirah Rasulullah Muhammad SAW, terkhusus peristiwa di perang Badar, yaitu tepatnya peristiwa ini terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu 2 tahun setelah Hijriah. Saya mengambil dari kitab karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, ya Sirah Rasulullah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti ini kitabnya. Ya. Baik, pemirsa, perisai umat, di mana kalian berada? Jadi perang Badar yang terjadi 2 Hijriah setelah hijrahnya Rasul itu terjadi di bulan suci Ramadan. Ya. Peristiwa ini terjadi karena adanya kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan yang dari Syam menuju Mekah. Bahwa Rasulullah mendengar kabar berita seperti ini, akhirnya beliau menyiapkan pasukan untuk menyergap atau bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan. Itu tujuan utamanya adalah bisa mengambil hak mereka atau harta mereka di mana waktu mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi dalam peristiwa ini Rasulullah tidak begitu menekankan bahwa seluruh kaum muslimin harus ikut berperang, hanya begitu. Jadi hanya sekitar 313 pasukan. Di dalam pasukan itu Rasulullah hanya menyiapkan 2 ekor kuda, ya. Kemudian disertai dengan sekitar 70 ekor onta, gitu. Jadi sekitar 313 pasukan yang hanya membawa 2 ekor kuda, kemudian disertai dengan 70 ekor onta. Itu persiapan Rasulullah dan para sahabat. Nah, di pihak lawan, kafilah dagang Abu Sufyan itu sekitar 40-an orang membawa barang dagangan yang nilainya tentunya kalau di zaman kita sudah miliaran lah, seperti itu. Bisa menjadi orang kaya itu kalau bisa mengambil semuanya. Sekitar 5.000 dinar emas, ya. 1.000 ekor unta. Nah, itu tadi. Jadi tujuan awalnya adalah menyergap kafilah dagang Abu Sufyan, gitu. Nah, di sisi lain, Abu Sufyan mendengar kabar berita bahwasanya dia punya mata-mata juga. Nah, dia menyiapkan mata-mata untuk melihat perkembangan. Karena Abu Sufyan merasa bahwasanya perjalanan dari Mekah menuju Syam dan sebaliknya itu pasti melewati kota Madinah. Artinya inilah perjalanan yang sangat berbahaya buat mereka karena ada permusuhan tadi itu. Nah, mereka menyiapkan mata-mata. Nah, setiap dalam perjalanan Abu Sufyan melihat perkembangan situasi dan kondisi. Ternyata Abu Sufyan mendapatkan kabar berita bahwasanya pasukan kaum muslimin sudah mempersiapkan siap untuk menyergap mereka, istilahnya begitu. Nah, dalam perkara ini akhirnya Abu Sufyan meminta bantuan, mengutus seseorang untuk pergi ke Mekah lebih dahulu untuk meminta bantuan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab untuk mengutus atau mengirim pasukan. Nah, dalam ekspedisi ini mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka menyiapkan kurang lebih 1.300 pasukan. Nah, dalam pertempuran ini mereka menyiapkan 1.300 pasukan, berangkat ekspedisi mereka untuk menghadang pasukan kaum muslimin. Nah, dari 1.300 itu mereka mempersiapkan kurang lebih 100 ekor kuda. Jadi 100 ekor kuda
dan menyiapkan 600 baju besi gitu. Dan sisanya tentunya beberapa ekor unta, tentunya lebih banyak dari kaum muslimin. Jadi mereka per hari bermalam itu untuk keperluan makan, mereka memotong unta kurang lebih 10 hingga 9 ekor. Artinya jumlahnya ya memang kurang lebih 1000-an orang. Nah, seperti itu yang terjadi peristiwa di persiapan bagaimana perang Badar ini terjadi. Dan Allah mentakdirkan bukan bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan, tetapi Allah mentakdirkan bertemu dengan pasukan gabungan kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Dalam perjalanannya perang Badar ini, kaum muslimin tentunya bukan sesuatu hal yang mudah ya. Karena waktu itu kaum muslimin itu berjumlah 313 orang, itu bukan semuanya adalah kalangan muhajirin, tetapi paling besar adalah kalangan Ansor. Jadi ketika mereka ditanyakan kesiapan mereka untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy, ada sebuah ungkapan dari komandan perang mereka tentunya seperti itu. Yang pertama, ditanyain kepada Abu Bakar, kepada Umar, bagaimana kesiapan mereka terkait peperangan ini. Nah, ketika mereka, Umar dan Abu Bakar ditanya, mereka mengatakan siap untuk maju terus untuk di medan pertempuran ya. Kemudian Al-Miqdad bin Amr yang berdiri berkata, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus seperti yang diperlihatkan Allah pada Anda. Kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan berkata pada Anda sebagaimana Bani Israel berkata pada Musa, pergilah engkau sendiri bersama Robmu yang berperang kalian berdua. Sesungguhnya kami ingin duduk menanti di sini saja. Tetapi pergilah engkau bersama Robmu, lalu berperanglah kalian berdua, dan sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian berdua." Ini adalah ungkapan Miqdad. Kemudian Rasulullah menjawab, bagus, sabda Rasulullah, mendoakan kebahagiaan bagi Al-Miqdad. Nah, ini baru dari sisi muhajirin. Padahal dalam perang Badar ini yang mensupport dalam jumlah yang banyak, yang hampir 170-an orang itu dari kaum Ansor. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada mereka dengan bentuk sindiran, berilah aku masukan wahai semua orang yang ada di sini ya. Maksud beliau adalah menyindir kepada kaum Ansor. Bagaimana sih pendapat mereka? Nah, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dia pun berkata, demi Allah, sepertinya yang engkau maksud adalah kami, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, begitulah maksudku. Gitu. Nah, kemudian Sa'ad berkata, kami sudah beriman pada Anda. Kami sudah membenarkan Anda. Kami sudah bersaksi bahwa apa yang Anda bawa adalah sebuah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji setia, ketaatan pada Anda. Maka majulah wahai Rasul, seperti apa yang Anda kehendaki. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, andai kata Anda bersama kami terhalang lautan, lalu Anda terjun dalam lautan itu, kami pun akan ikut terjun ke dalamnya. Tak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami suka jika besok Anda berhadapan dengan musuh bersama kami. Sesungguhnya kami dikenal orang yang sabar dalam peperangan dan teguh dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan pada Anda tentang diri kami. Apa yang engkau senangi, maka majulah bersama kami dengan barokah Allah. Ini yang disampaikan oleh Sa'ad, yaitu pemimpin dari kalangan Al-Ansor. Ini menunjukkan bagaimana kesetiaan kaum muslimin pada waktu itu. Keseriusan, kesungguhan, dan kesabaran dan ketaatan mereka pada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam malam-malam Rasulullah senantiasa bermunazat pada Allah, memohon pada Allah
memohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan padaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu sumpah dan janjimu. Kemudian pada saat pertempuran itu mulai mendesak, Rasulullah, ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, Engkau tidak akan disembah. Ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk tidak disembah untuk selama setelah hari ini. Sampai Rasul mengungkapkan doanya sampai seperti itu. Doa Rasul saking mendalamnya sampai sorban beliau terjatuh ya, mantel beliau terjatuh. Kemudian Abu Bakar memungutnya lalu mengembalikan ke pundak beliau. Seraya berkata, sudah cukup wahai Rasul, gitu. Sudah cukup, insya Allah Rabbmu akan mengabulkan doamu, gitu. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada para malaikat di surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, anni ma'akum fasabbitu ladina amanu sa'ulki fi qulubil ladina kafarur ru'ba. Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir. Allah memerintahkan, Allah mengutus para malaikat menyuruh mereka untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan di surah Al-Anfal di ayat ke-9, Allah telah memajukan pada Rasul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, anni umittukum bi alfi minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan pada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu di surah Al-Anfal ayat 9. Artinya para malaikat itu datang secara bergelombang. Datang lalu disusul sebagian yang lain, tidak datang serentak dalam satu waktu, tidak. Tapi bergelombang, berkelanjutan terus-menerus begitu. Ini diabadikan oleh Allah di surah Al-Anfal ayat 9. Kemenangan kaum muslimin itu tidak serta-merta menang. Yang pertama sudah kita lihat, yang pertama jumlah kaum muslimin tidak berimbang. Sebenarnya dari sisi kabilah atau dari orang-orang kafir Quraisy, sebetulnya mereka sudah mengalami apa istilahnya itu depresi dalam peperangan. Artinya sebelum dia maju pun sebetulnya ada keraguan sebetulnya gitu. Tetapi lagi-lagi di sini iblis selalu menyamar gitu. Iblis menyamar dengan wujud Suraqah ya. Karena dia memahami bahwa tujuan mereka itu bukan untuk berperang pada dasarnya, tetapi bagaimana menyelamatkan kabilah dagang gitu. Tetapi dengan persiapan perang gitu. Nah, dia khawatir ada permusuhan dengan Bani Bakar ya. Mereka khawatir bahwa nanti akan terjepit ada dua pertempuran melawan Bani Bakar dengan pasukan kaum muslimin begitu. Kemudian iblis dengan wujud Suraqah mengatakan bahwa dia menjamin, dia meminta orang-orang kafir Quraisy untuk tetap berangkat. Dia menjamin bahwasanya apa yang terjadi nanti dia akan memberikan pertolongan, akan memberikan perlindungan, dan dia yang akan berhadapan dengan Bani Bakar. Akhirnya pasukan kafir Quraisy tetap memasakkan diri maju di medan pertempuran dengan rasa angkuh dan kesombongan. Dia ingin menunjukkan kepada dunia, ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pernah terkalahkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat dalam peperangan, dan mereka adalah persekutuan yang kokoh, persekutuan yang kuat. Itulah yang mereka ingin tunjukkan dengan kesombongan dan dengan kebanggaan mereka. Bahkan dalam ungkapan mereka ada yang mengatakan, kita akan bermalam 3 malam di sini, kita akan siapkan biduan, kita akan berpesta, menyembelih onta, kemudian minum khamr dan sebagainya. Itu ungkapkan dengan rasa sukacita bahwa mereka akan memperoleh sebuah kemenangan ya. Namun seiring waktu
ketika dihadapkan dengan pasukan kaum muslimin, iblis yang berwujud suraqah tadi, bahwasanya pasukan kaum muslimin itu dibantu oleh kekuatan langit, maka iblis itu serta merta lari dari medan pertempuran, ya, mereka ketakutan. Nah, seperti itu. Inilah pengkhianatan iblis. Makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita juga harus senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah. Ya, jadi pertolongan Allah itu datang karena semata-mata ketaatan kita pada Allah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy tadi itu datang dalam pertempuran hanya karena materi, karena pengennya menyelamatkan harta mereka, ingin menunjukkan kekuatan mereka, kesombongan dan keangkuhan mereka, dan tentunya kesombongan keangkuhan untuk melawan kebenaran atau dinnya Allah, yaitu agama Islam. Nah, setelah bantuan itu datang, pasukan kafir Quraisy tentunya lari tunggang langgang. Ya. Nah, dalam fase ini pasukan kafir Quraisy terkalahkan. Artinya apa? Catatan pentingnya bahwa kaum muslimin menang dalam sebuah peperangan bagi kita saat ini menunjukkan sebuah pelajaran. Yang pertama adalah keimanan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu kaidah yang sangat penting yang harus kita lakukan kalau kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kemenangan untuk kaum muslimin itu dikehendaki oleh Allah, bahwa kebenaran yang hak itu sebetulnya dikehendaki Allah, dimenangkan oleh Allah di atas kezaliman atau kemungkaran. Tapi Allah mensyaratkan kesungguhan kita sebagai hamba Allah untuk bagaimana, sejauh mana kita akan menolong agama Allah ini. Gitu. Kemudian tadi ada fase bagaimana Rasulullah memohon pada Allah, yaitu kekuatan doa. Jadi doa itu penting di dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita tidak semerta-merta hanya berikhtiar dan berusaha dengan tenaga kita, kekuatan kita, kemudian tidak memohon pertolongan Allah, bukan begitu. Tetapi doa atau memohon pertolongan Allah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, gitu. Bahwasanya Allah pasti akan memberikan pertolongan kalau kita memohon pada Allah, kalau kita berlindung pada Allah, gitu. Jadi kekuatan doa itu adalah juga sebuah penting banget buat kita sebagai seorang muslim. Ini peperangan, permusuhan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka keberadaannya masih saudara, masih kerabat, bahkan ada hubungan darah antara anak dengan bapak, gitu. Sebuah ikatan yang luar biasa. Ini peperangan yang ada jalinan, gitu ya, ada ikatan, ya, gitu. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwasanya lah agama din yang hak, bahwa agama yang benar. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kemenangan, yaitu bukan sekedar kemenangan menaklukkan rasa haus dan lapar, tetapi bagaimana kita mendapatkan kemenangan menaklukkan ego, rasa kesombongan, rasa keangkuhan kita, ya, untuk kembali tunduk kepada aturan Allah, syariat Allah di dalam aspek kehidupan kita. Jadi kita taklukkan rasa ego kita, rasa kesombongan kita untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka teladan kita, para sahabat, bagaimana mereka bisa menaklukkan ego mereka, rasa egois mereka,
untuk ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Maka sudah saatnya, pantasnya kita meneladani mereka. Di bulan suci Ramadan ini harus kita penuhi dengan rasa kegembiraan, rasa kemenangan. Ya. Nanti ketika Idul Fitri, maka kita mendapatkan kemenangan agung, yaitu menjadi manusia-manusia yang dikembalikan pada Allah, dan tentunya dengan ketaatan pada Allah, ketundukan pada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pemirsa Perisai Umat di mana engkau berada senantiasa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.